Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Nur Salama, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang Streptococcus pneumonia. Klasifikasi ilmiah dari Streptococcus pneumonia adalah: yang pertama, domainnya adalah bakteria, filumnya Firmicutes, kelasnya Cocci, ordonya Lactobacillus, familinya Streptococcae, genusnya Streptococcus, dan spesiesnya ya sudah pasti Streptococcus pneumonia. Streptococcus pneumonia adalah Diplococcus gram-positif yang merupakan penghuni normal pada saluran pernapasan bagian atas manusia. Bakteri ini sering berbentuk bulat hingga lancet atau tersusun dalam bentuk rantai. Mempunyai simpai polisakarida yang mempermudah penentuan tipe dengan antoserum spesifik. Kebanyakan Streptococcus tumbuh dalam pembenihan padat sebagai koloni diskoid diameter 1-2 mm. Strain yang menghasilkan bahan simpai sering membentuk koloni mukoid. Sebenarnya, pertumbuhan Streptococcus cenderung menjadi kurang subur pada pembenihan padat atau dalam kaldu, kecuali yang diperkaya dengan darah atau cairan jaringan. Kuman yang patogen bagi manusia paling banyak memerlukan faktor-faktor pertumbuhan dan hemolisis dibantu oleh pengeraman dalam CO2 10%. Kebanyakan Streptococcus patogen tumbuh paling baik pada suhu 37 derajat Celcius. Kebutuhan makanan bervariasi untuk setiap spesies. Energi utama untuk pertumbuhan diperoleh dari penggunaan glukosa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fenty Anisha. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai karakteristik dari bakteri Streptococcus pneumonia yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kultur serta sifat pertumbuhan dari bakteri Streptococcus pneumonia. Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai kultur. Nah, Streptococcus pneumonia ini membentuk koloni bundar kecil, lalu berbentuk kubah dan kemudian berkembang berbentuk pusat platea dengan tepi mengalami peninggian. Nah, bakteri ini merupakan hemolitik alfa pada agar darah. Nah, untuk pertumbuhan terbaik dari Streptococcus pneumonia ini, perlu media dengan pH optimum 7,6. Nah, kuman ini tumbuh secara aerob dan fakultatif anaerob. Seperti yang telah teman-teman ketahui, aerob itu sendiri merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya, sedangkan fakultatif anaerob yaitu bakteri yang bisa hidup baik dengan adanya oksigen ataupun tidak. Nah, suhu pertumbuhan optimum dari bakteri ini yaitu 37 derajat Celcius. Nah, pertumbuhan ditingkatkan oleh 5-10% oksigen. Dalam media agar darah, sesudah dilakukannya pengenceran selama 18 jam, maka akan terbentuk koloni yang bulat kecil dikelilingi zona kehijau-hijauan identik dengan zona yang dibentuk Streptococcus pirdian. Nah, agar darah itu sendiri merupakan media yang digunakan untuk menumbuhkan organisme dan untuk membedakan bakteri berdasarkan hemolitiknya. Nah, sifat pertumbuhan. Kebanyakan energi yang didapat oleh bakteri Streptococcus pneumonia yaitu didapat dari fermentasi glukosa disertai oleh produksi asam laktat secara cepat yang menghambat pertumbuhan netralisasi dengan alkali dalam selang waktu tertentu. Akan terjadi pertumbuhan yang besar. Nah, itulah penjelasan mengenai kultur dan sifat pertumbuhan dari bakteri Streptococcus pneumonia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohaini, NPM 5118028. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis Streptococcus pneumoniae. Patogenesis Streptococcus pneumoniae diawali pada saat kita bernapas, bakteri akan masuk melalui hidung dan kemudian akan melekat pada epitel faring dan bereplikasi. Lolosnya bakteri dari fagositosis oleh makrofag, bakteri tersebut dapat menginfeksi tubuh melalui penyebarannya yang secara langsung atau secara limfogen hematogen. Kolonisasi bakteri pada individu yang sehat menandakan bahwa bakteri tersebut telah melakukan perlekatan dan telah bereplikasi. Setelah membentuk koloni, bakteri tersebut akan menginfeksi tubuh melalui penyebarannya secara langsung ke saluran pernapasan. Streptococcus pneumoniae dapat menyebabkan penyakit karena dapat berkembang biak pada jaringan. Bakteri tersebut tidak menghasilkan toksin yang bermakna. Virulensi organisme disebabkan oleh simpainya yang dapat menghambat proses penghancuran oleh fagosit.
Serum yang mengandung antibodi terhadap polisakarida spesifik akan melindungi terhadap infeksi. Bila serum ini diabsorpsi dengan polisakarida tipe spesifik, serum tersebut akan kehilangan daya pelindungnya. Perkenalkan, nama saya Sophie Julia Tasya, NPM 5118057. Di sini saya akan menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu invasif dan non-invasif. Yang pertama invasif. Penyakitnya contohnya itu pneumonia. Pneumonia diinfeksi oleh pneumococcus terjadi akibat gagalnya mekanisme protektif yang mencegah akses pneumococcus ke alveoli dan bereplikasi proliferasi bakteri dalam ruang alveolar. Kemudian diikuti terjadinya akumulasi cairan eksudat dan leukosit yang menyebabkan konsolidasi berbagai bagian paru, sehingga bagian paru-paru ini akan terinfeksi oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Yang kedua, meningitis pneumococcus. Meningitis pneumococcus biasanya berkembang setelah Pneumococcus bacteremia yang menyerang dalam waktu 12-24 jam. Sebelum bakteri ini melewati blood-brain barrier, perubahan pada cairan cerebrospinal terjadi beberapa jam setelah terinfeksi bakteri Pneumococcus. Yang ketiga, sepsis. Sepsis secara langsung disebabkan oleh Pneumococcus atau karena infeksi fekal. Yang keempat, sindroma hemolitik uremik. Sindroma hemolitik uremik disebabkan oleh Pneumococcus. Pneumococcus merupakan pemicu utama terjadinya sindroma hemolitik uremik. Pada anak-anak, sering disertai gagal ginjal akut dan penyakit hematologis. Penyakit non-invasif pneumococcal disease. Yang pertama adalah otitis media akut atau OMA. Otitis media akut adalah inflamasi pada telinga tengah yang merupakan salah satu penyakit infeksi yang sering ditemui pada anak-anak. OMA diduga akibat dari bakteri yang menyebar dari nasofaring melalui tuba estasi ke dalam rongga telinga tengah. Patogen tersering penyakit ini salah satunya adalah Streptococcus pneumoniae. Gejala penyakit OMA ini berupa otalgia, demam, lekas marah, muntah, diare, kehilangan pendengaran, dan anoreksia. Terapi yang dapat dilakukan untuk menghilangkan penyakit ini yaitu dengan pemberian antibiotik. Kedua, ada penyakit faringitis. Faringitis Streptococcus sering terjadi pada anak usia 5-15 tahun dan disertai dengan gejala demam. Insiden paling sering terjadi pada cuaca sedang dan akan berdampak buruk pada saat cuaca dingin. Pemeriksaan yang dapat membantu untuk mendiagnosis penyakit faringitis ini adalah swab tenggorokan. Swab tenggorokan ini dapat memberikan hasil untuk mendiagnosis penyakit faringitis akut. Pengobatan paling utama atau terapinya dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Nurulita dengan NPM 511802026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jaminan mutu pemeriksaan bakteriologi. Nah, jaminan mutu laboratorium adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilaksanakan laboratorium untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang bermutu dalam artian yang pertama, ketetapan. Nah, di sini ketetapan itu kayak hasil pemeriksaannya tepat atau tidak, akurat atau tidak. Lalu yang kedua, ada ketelitian. Ketelitian itu dimaksudkan dengan jika diperiksa ulang, hasilnya akan tetap sama atau berbeda. Nah, yang ketiga ada kecepatan. Kecepatan itu apakah hasil pemeriksaannya cepat atau segera dapat digunakan. Jadi pemeriksaannya cepat atau tidak dilaksanakannya. Yang keempat ada kegunaan. Sini dapat membantu
pencegahan dan pengobatan penyakit menular. Nah, yang kelima, yang terakhir, ada biaya murah. Apakah biayanya murah di dalam hubungannya dengan kemampuan penderita dan masyarakat. Sekian yang saya bisa sampaikan. Materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurani Janati, NPM 511-80008. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaminan mutu pemeriksaan Streptococcus pneumonia yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, Delia Nurulita. Lanjut ke materinya ya. Di sini ada beberapa uji. Yang pertama, ada uji sterilitas medium. Yang kedua, ada uji kualitas medium agar darah untuk menunjang pertumbuhan Streptococcus pneumonia. Yang ketiga, ada uji kesahihan atau validitas reaksi biokimia dengan Streptococcus pneumonia galur standar atau reference strain. Yang keempat, ada uji kualitas pewarnaan gram. Dan yang terakhir, ada uji kesahihan atau validitas inkubator. Untuk interpretasi hasilnya sendiri ada dua, yaitu makroskopis dan mikroskopis. Untuk makroskopisnya, dalam media agar sesudah pengeraman selama 18 jam akan terbentuk koloni bulat kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikrometer, dikelilingi zona kehijau-hijauan identik dengan zona yang dibentuk oleh Streptococcus paridians. Untuk mikroskopisnya, Streptococcus pneumonia termasuk ke dalam gram positif yang berbentuk kokus bulat seperti anggur, berwarna ungu, alpha hemolitik aerob atau beta hemolitik aerob dalam kondisi anaerob dan anaerob fakultatif. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Afia Putasari, NPM 5118552. Di sini saya akan menjelaskan tentang isolasi Streptococcus pneumoniae. Seperti apa ya? Mari kita lihat. Check it out. Jadi, Streptococcus pneumonia membutuhkan kolin untuk pertumbuhannya. Sebagian besar strain Streptococcus pneumonia memerlukan vitamin B kompleks seperti biotin, nikotinamid, pantonenat, pyridoxal, ribovalin, dan tiamin. Adenin, guanin, urasil, dan 7-10 asam amino. Metabolisme energinya bersifat fermentatif, menghasilkan asam laktat yang menghambat pertumbuhan Streptococcus pneumonia. Penambahan zat yang bersifat alkali pada kultur dengan interval tersebut diketahui dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri. pH optimum untuk pertumbuhan Streptococcus pneumonia adalah 7,8 dengan rentan 6,5 sampai 8,3. Dan gambar di sini adalah gambar Streptococcus pneumonia dan Streptococcus grup viridans. Gambar di sini adalah koloni Streptococcus pneumonia dengan alfa hemolisis pada agar darah. Selanjutnya adalah agar darah domba. Media agar darah terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, agar base, dan yang kedua, darah. Agar yang disuplementasikan dengan 5% darah hewan adalah media pertumbuhan yang umum digunakan untuk mengidentifikasi bakteri patogen. Pada media agar darah domba, media ini yang direkomendasikan untuk melakukan kultur Streptococcus pneumonia. Darah domba diambil melalui fungi vena jugularis sebanyak 350 ml per hewan. Darah yang digunakan tidak boleh mengalami penggumpalan, sehingga harus dilakukan pada saat pengambilan darah ataupun ditampung. Selanjutnya adalah TSA, triptikase soy agar, adalah agar non-selektif yang dapat digunakan secara luas untuk membutuhkan dan mengisolasi bakteri. TSA dapat digunakan untuk melakukan kultur secara aerob maupun anaerob. TSA adalah agar base yang direkomendasikan oleh WHO untuk melakukan kultur Streptococcus pneumonia. Yang terakhir adalah Columbia agar. Columbia agar merupakan media bernutrisi tinggi
yang dapat menumbuhkan dan mengisolasi berbagai macam bakteri. Penambahan gentamisin sebanyak 5 mikrogram per mili dapat meningkatkan kemampuan agar darah untuk mengisolasi Streptococcus pneumonia dengan mensubstresi pertumbuhan mikroorganisme lain yang dapat tumbuh pada media agar darah domba tanpa gentamisin. Penggunaan agar darah dengan gentamisin dapat digunakan sebagai metode sederhana dan tidak membutuhkan banyak biaya untuk mengisolasi Streptococcus pneumonia pada sputum dan eksudat telinga yang kemungkinan terdapat bakteri Fastidious lainnya. Maksud bakteri yang sangat fastidious seperti Streptococcus dan Pneumococcus. Columbia agar dapat menumbuhkan koloni bakteri lebih lebat. Dengan darah domba, zona hemolisis terlihat lebih jelas dan karakteristik koloni yang khas. Dan ternyata masih ada lagi yang terakhir, yaitu penambahan gentamisin pada agar darah. Penambahan gentamisin sebanyak 5 mikrogram per mili dapat meningkatkan kemampuan agar darah untuk mengisolasi Streptococcus pneumonia dengan mensubstresi pertumbuhan mikroorganisme lain yang dapat tumbuh pada media agar darah domba tanpa gentamisin. Penggunaan agar darah dengan gentamisin dapat digunakan sebagai metode sederhana dan tidak membutuhkan banyak biaya untuk mengisolasi Streptococcus pneumonia pada sputum dan eksudat telinga yang kemungkinan terdapat bakteri Fastidious lainnya. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton ini. Perkenalkan, nama saya Risma Fadilah, NPM 5118043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang identifikasi dari Streptococcus pneumonia. Yang pertama itu ada tes optocin. Nah, tes optocin ini suatu metode yang digunakan untuk membedakan Streptococcus pneumonia dari Streptococcus viridan dengan sensitivitas lebih dari 95%. Tes optocin dilakukan pada media agar darah menggunakan prinsip disk diffusion. Media agar darah yang telah diberi disk optocin diinkubasi dan diperiksa setelah 24 jam. Tes ini mendeteksi suatu organisme yang rentan terhadap etilhidrokuprein hidroklorida. Etilhidrokuprein hidroklorida ini menguji fragilitas dari membran sel bakteri dan menyebabkan Streptococcus pneumonia ini lisis karena adanya perubahan tegangan permukaan sehingga menciptakan zona inhibisi. Yang kedua, ada reaksi Equelung. Nah, reaksi Equelung ini bila pneumococcus tipe tertentu dicampur dengan serum antipolisakarida spesifik dengan tipe yang sama atau dengan antiserum polivalen pada kaca objek mikroskop. Kapsul akan sangat memekak dan organisme mengalami aglutinasi oleh ikatan silang antibodi. Pemeriksaan ini berguna untuk identifikasi cepat dan untuk penentu tipe organisme baik pada sputum atau biakan. Yang ketiga ada Bill Solubility Test. Nah, Bill Solubility Test ini bisa disebut sodium deoksalat atau uji kelarutan empedu yang berfungsi untuk membedakan Streptococcus pneumonia dari Streptococcus alpha hemolyticus lainnya. Nah, Streptococcus pneumonia ini larut dalam empedu, sedangkan Streptococcus alpha hemolyticus lainnya tahan terhadap empedu. Sodium deoksalat 2% dalam air akan melarutkan dinding sel pneumococcus. Identifikasi ini dilakukan apabila bakteri resisten terhadap tes optocin. Tabung yang jernih menunjukkan positif Streptococcus pneumonia. Sekian pembahasan identifikasi yang saya bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.